Dalam dunia sepak bola, nasib seorang pelatih bisa berputar 180 derajat dalam sekejap. Ungkapan ini dinilai cocok untuk menggambarkan situasi Xabi Alonso di Real Madrid. Bersama Bayer Leverkusen, La Barbaroja dipuja seperti dewa taktik yang memimpin era kejayaan tim historis tak terkalahkan. Namun ketika kembali ke Bernabeu, keajaiban ini seketika sirna tertiup angin yang kencang. Pujian yang dulu mengalir deras kini digantikan kritikan tajam oleh para Madridista. Ada beberapa faktor mengapa Xabi kesulitan menularkan kehebatannya di Real Madrid. Penasaran seperti apa? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Magis di Bayer Leverkusen yang tidak ditularkan. Xabi Alonso, seorang gelandang hebat pada masanya yang dulu pernah menjadi andalan Real Madrid. Untuk kamu seorang Madridista tentunya sudah nggak asing dengan nama ini. Xabi punya peranan penting untuk lini tengah Real Madrid. Di era Jose Mourinho, La Barbaroja berfungsi sebagai deep lying playmaker yang bertugas mendistribusikan bola. Dia juga cukup piawai menjadi gelandang pemotong alur serangan lawan. Kisah ini sendiri mirip dengan Pep Guardiola saat berseragam Barcelona. Peranan dan posisi serupa sebagai gelandang bertahan menjadikan Xabi dan Guardiola bak sahabat. Namun mereka terpisah lantaran Guardiola lebih dulu gantung sepatu di usia 35 tahun. Setelah itu, pria kelahiran San Pedor ini mencoba beruntungannya mengadu nasib menjadi pelatih. Nggak disangka-sangka Guardiola sukses besar dengan melahirkan taktik tiki-taka. Kesuksesan inilah yang coba ditiru oleh Xabi Alonso. La Barbaroja memberanikan diri mengambil pekerjaan berat di Bayer Leverkusen. Mungkin banyak yang mengira kalau Xabi adalah seorang pelatih minim pengalaman dan hanya bermodal nekat. Tapi itu salah besar. Sebelum memilih manajemen Leverkusen tentunya sudah melihat CV-nya. La Barbaroja meraih kesuksesan besar membawa Real Sociedad B promosi di tahun 2020. Untuk ukuran pelatih baru debut, prestasi ini bisa dikatakan cukup gemilang. Kesuksesan itu kemudian ditularkan saat memimpin Bayer Leverkusen. Pelatih asal Spanyol ini membangun skuad di Werkself sebagai tim terkuat dengan rekor invincible. Embel-embel prestasi ini yang membuat manajemen Real Madrid kepincut. Tanpa pikir panjang, tahu-tahu Xabi sudah diresmikan menjadi pelatih menggantikan Carlo Ancelotti. Sejumlah legenda Los Blancos sudah memperingatkan hadirnya Xabi nggak akan menjamin kesuksesan. Jose Maria Gutierrez yang paling getol menyuarakan hal tersebut. Xabi tidak menjamin bisa meningkatkan prestasi. Saya punya analisa kalau taktiknya tidak akan sesuai. Di Leverkusen dia sering menggunakan taktik template, kata Guti. Predrag Mijatovic yang merupakan legenda era 96 ini juga pernah mengingatkan manajemen untuk nggak buru-buru mengambil Xabi. Xabi harus bisa membuktikan kemampuannya di klub lain sebelum kembali ke Bernabeu. Terlena dengan kemewahan skuad. Xabi bisa saja berpikir kalau melatih Real Madrid adalah sesuatu yang gampang. Dia tidak perlu memikirkan kedalaman skuad yang pernah dipusingkannya saat melatih Bayer Leverkusen. Bersama di Werkself, Xabi hanya diberikan pemain seadanya yang gak cukup terkenal. Namun La Barbaroja justru memberikan keuntungan besar menciptakan pemain biasa menjadi bintang. Kamu pasti tahu Florian Wirtz yang dibeli Liverpool dengan mahar selangit mencapai 125 juta euro. Pemain Jerman ini menemukan sentuhannya berkat polesan Xabi. Namun di Real Madrid nampaknya Xabi terlena dengan kemewahan skuadnya. Di sana La Barbaroja sedikit cerewet dengan meminta manajemen untuk membeli pemain yang diinginkannya. Xabi sempat minta untuk dibelikan Alvaro Carreras, seorang bek sayap handal dari Benfica. Dia beralasan pemain Spanyol ini bisa menambal krisis bek sayap yang melanda. Memang Carreras langsung tampil nyetel dengan gaya bermain Real Madrid. Namun hal ini nggak cukup membawa Real Madrid pada performa yang memuaskan.
Los Blancos sudah menerima hasil negatif di 8 pertandingan terakhir. Dari 8 laga tersebut, El Real hanya bisa meraih 2 kemenangan kontra Olympiacos dan Athletic Bilbao. Di pertandingan menghadapi Manchester City, lagi-lagi Los Blancos takluk 1-2 di Bernabeu. Manajemen sudah habis kesabaran dan memberikan ultimatum untuk Xabi sampai bulan Januari. Sejauh ini sudah ada beberapa kandidat pengganti yang cocok untuk Xabi, mulai dari Jose Mourinho yang dirumorkan akan kembali, sampai Jurgen Klopp yang tertarik melatih Real Madrid. Mourinho sendiri dianggap cocok karena bisa membangkitkan performa Benfica. Sementara Jurgen Klopp juga sempat memberikan pernyataan yang mengejutkan. Pelatih Jerman ini mengatakan dengan senang hati melatih Real Madrid apabila mendapatkan tawaran. Celana pendek dari Big Daddy Sports bisa kamu dapetin dengan harga 41 ribuan saja. Cek ranjangnya di bawah ini. Dipenuhi bintang berego besar yang sulit diatur. Segambreng permintaan Xabi Alonso kepada manajemen ternyata menjadi senjata makan tuan. Bukannya sukses, adaptasi Xabi malah terhambat karena ego besar para pemainnya. Bahkan Carlo Ancelotti dilaporkan pernah memperingatkan sang pelatih soal masalah ini. Contohnya saja Kylian Mbappe yang disebut kurang terlibat dalam aktivitas keseharian. Federico Valverde juga dinilai belum punya kedewasaan sebagai pemimpin. Sementara Jude Bellingham dipaksa menjadi figur pemimpin lebih cepat dari ekspektasi. Jangan lupakan masalah Vinicius Junior yang berkali-kali ngambek karena mulai kehilangan tempat. Pemain asal Brazil ini jadi pemantik bintang lainnya untuk mendukung pemecatan Xabi. Dilansir dari Defensa Sentral, oknum-oknum tersebut ialah Vini, Valverde, Bellingham, dan Rodrigo. Memang benar Rodrigo tampak memeluk Xabi usai mencetak gol kontra Manchester City. Winger asal Brazil ini juga sempat mengklarifikasi ketegangannya bersama sang pelatih. Saya memeluk Xabi Alonso karena saya tahu ini juga masa sulit baginya. Saya ingin menunjukkan bahwa kami mendukung pelatih. Kami bersama Xabi Alonso. Kami mendukungnya. Banyak hal yang dikatakan di luar sana, tapi semuanya bohong. Namun hal ini bukan berarti Xabi tidak perlu membenahi chemistry para pemainnya. Sebab masalah koordinasi dan ego besar masih sering terjadi di tubuh Real Madrid. Contohnya terjadi pada saat Los Blancos takluk secara memalukan dari Celta Vigo. Saat gol kedua tim tamu tercipta, pertahanan Real Madrid tampak seperti anak SSB yang baru belajar main bola. Perubahan taktik Xabi yang ternyata nggak sesuai. Badai nestapa yang melanda Real Madrid wajib segera ditangani oleh Xabi Alonso. Jika tidak bisa, maka sang pelatih perlu membuktikan diri lewat sentuhan taktiknya. Selama ini Real Madrid dinilai kurang konsisten karena pakem permainan Xabi yang berubah-ubah. Mulai dari 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2 hingga 4-4-2. Semuanya pernah dicoba. Alasannya para pemain belum bisa mengikuti instruksinya yang detail. Wajar punggawa Los Blancos lebih terbiasa dengan gaya main bebas selama bertahun-tahun dilatih Carlo Ancelotti. Di bawah Ancelotti, Real Madrid lebih mengandalkan kualitas individu para pemainnya. Alonso tetap memberi mereka kebebasan, tetapi ia juga memberi lebih banyak arahan di lapangan. Pemain mungkin tidak mampu mengatasi pendekatan itu dengan baik. Contohnya di laga kontra Celta Vigo, para pemain tidak disiplin menjalankan instruksi man to man. Hasilnya sisi tengah justru kosong melompong karena para pemain yang mudah terpancing. Selain itu, sejak awal kedatangannya, Xabi selalu menggembar-gemborkan filosofi penuh intensitas. Hal ini tentu tidak bisa dijalankan dengan penyerang seperti Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Jika masih ingin bertahan, Xabi mungkin perlu sedikit kompromi dengan merelakan sedikit filosofinya. Bahkan Pep Guardiola sampai ikutan miris dengan kondisi muridnya di Santiago Bernabeu. Madrid adalah klub paling sulit untuk dilatih. Tekanannya sangat besar. Saya tahu betapa sulitnya membangun sesuatu. Tentu saja Xabi mampu melakukan apa yang dibutuhkan di posisi itu. Sepatu sneakers dari Kanki dengan banyak pilihan warna yang super kece. Kamu bisa dapatkan mulai dari 200 ribuan. Cek linknya di bawah ini.
Itulah ulasan faktor yang menghambat kepemimpinan Xabi Alonso di Real Madrid. Bagaimana pendapatmu? Akankah Xabi mampu bangkit dan mengembalikan performa Los Blancos? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.